Mereka mengira saya tidak akan muncul. Mereka kira rasa malu bisa menjauhkan saya. Saya menatap undangan itu hampir 1 jam. Amplop putih itu tergeletak di meja besi seolah tak tahu apa yang dibawanya. Tepi timbul. Nama saya tercetak lengkap. Letnan Jenderal Sari Wulandari. Siapapun yang menuliskan alamat pasti melakukannya dari daftar. Jelas mereka tak tahu saya sudah bukan Sari bagi keluarga ini selama bertahun-tahun. Segel di belakangnya belum dibuka, tapi saya sudah tahu isinya. Bisik-bisik, surel yang diteruskan ke asisten saya, dan komentar sepintas dari teman sekelas dulu membuatnya nyata saat itu. Maya akan menikah, dan bukan sembarang menikah. Dia akan menikahi Mayor Bima Santoso. Ironinya hampir seperti pisau bedah. 6 tahun. Itu waktu sejak suara ibu terakhir kali melintasi batas provinsi untuk mencari saya. Bukan ulang tahun, bukan ucapan belasungkawa saat penugasan kedua saya hampir merenggut pendengaran saya. Hanya keheningan. Dan kini ini, pukulan kecil yang elegan ke tulang rusuk, ditandatangani bukan dengan cinta atau kehangatan, melainkan satu kata dalam tulisan tangan yang familiar, berperilaku. Pangkalan di Surabaya sunyi sore itu. Di luar kamar saya, angin mendorong tiang bendera, membuatnya berderit menantang. Di dalam, ruangan penuh dengan sterilitas disiplin, yang telah membentuk tulang-tulang saya. Ranjang baja, deretan seragam yang disetrika rapi, peti terkunci yang isinya tak disentuh siapapun. Saya memutar undangan itu di tangan seolah bisa berubah bentuk. Ketukan pintu datang, 2 ketukan tegas. Pak Darmawan masuk tanpa menunggu. "Jenderal," katanya, melirik amplop itu. Saya dengar. Tentu saja dia tahu. Darmawan punya telinga seperti radar dan kesabaran seperti granit. Dia duduk tanpa diminta. Kami jarang bicara soal pribadi, tapi dia mengenal saya sejak saya kapten muda dengan terlalu banyak keberanian dan kurang percaya. "Mau pergi?" tanyanya. Saya tak menjawab. Saya geser undangan itu ke arahnya. Dia mengambilnya, memicingkan mata pada huruf emas, dan menghembuskan napas lewat hidung. "Bima," katanya, hampir pada dirinya sendiri. "Itu anak yang kau tarik dari kawah di Malang, bukan?" "Yang itu," jawab saya, suara saya tetap tegas. Darmawan bersandar. "Kau selamatkan nyawanya, sekarang dia nikahi adikmu." Keheningan di antara kami tak canggung. Itu familiar, seperti segala hal dalam hidup saya, lebih bermakna daripada suara. Darmawan tak bertanya lebih jauh. Dia menunggu. "Menurutmu saya harus pergi?" tanya saya akhirnya. Dia menatap saya sejenak. "Tergantung. Mau perang atau kubur hantu?" Saya tertawa, bukan yang meringankan beban, tapi yang mengenali luka. Mungkin cuma lihat satu terbakar. Dia tak tersenyum. "Kalau begitu, pergilah. Tapi jangan pakai bintangmu seperti baju zirah. Pakai seperti kenangan. Biar mereka ingat siapa kamu tanpa mereka." Kata-katanya melekat bahkan setelah dia pergi. Saya taruh undangan itu di meja lagi dan berjalan ke jendela sempit yang menghadap lapangan latihan. Sekelompok rekrutan baru berlari, bersemangat, berisik, tak tahu apa-apa. Saya iri pada mereka sesaat. Angin mengguncang kaca. Di bawah, sersan latihan berteriak, dan seseorang menjawab, "Bapak, ya, Bapak," dengan semangat yang sudah lama padam dalam diri saya. Saya ke lemari, mengambil seragam resmi yang tak saya pakai sejak pemakaman, yang saya tak diizinkan berpidato. Saya baringkan seragam itu di ranjang, merapikan lengan seperti merapikan luka lama. Hari itu kembali lebih tajam dari yang saya kira. Mereka memakamkan ayah dengan penghormatan penuh. "Ben TNI, tembakan salut 21 senapan." Tapi tak ada yang menyisakan kursi untuk saya di baris depan. Ibu duduk di antara Maya dan Paman Rudi, bibirnya mengeras dalam garis pahit. Saat saya mendekat, dia tak menoleh. Maya melirik sekilas, matanya tak terbaca, lalu kembali ke upacara seolah saya hanya seragam yang salah tempat. Saya berdiri sepanjang waktu. Setelahnya, Ibu Wulan meletakkan tangan di lengan saya dan berkata, "Kamu seharusnya tidak pakai seragam. Itu membuatmu terlihat ingin menyaingi keluarga." Keluarga. Saya ingat tak bilang apa-apa, hanya berjalan pergi.
Dan saya tak pernah menoleh lagi sejak itu. Kini, 6 tahun dan 2 benua kemudian, saya memegang undangan pernikahan yang berbau rekonsiliasi terselubung sebagai kewajiban. Bima Santoso. Bukan hanya pernikahan yang menyakitkan. Dia, dari semua orang, mengikat diri dengan wanita yang pernah berkata, secara terang-terangan, bahwa saya adalah aib bagi nama Wulandari. Saya teringat malam di Malang, ledakan, debu, baja yang bengkok. Kaki Bima hampir putus. Saya merangkak di tanah terbuka untuk mencapainya. Darah di mulut, serpihan peluru di bahu. Saya masih punya bekas lukanya. Dia berbisik, saya berutang padamu, sebelum dievakuasi. Dan kini dia menikahi Maya. Saya duduk dan membuka laptop. Jadwal penerbangan. Jakarta. 1 transit di Singapura. Saya pilih penerbangan malam, sepi, anonim. Saya tak memberitahu komando pangkalan. Tak bahkan ke sopir saya. Konfirmasi tiket masuk ke kotak masuk 30 detik kemudian. Saya tak pergi untuk disambut. Saya pergi untuk dilihat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. 3 tahun lalu, saya tarik Bima dari ladang ranjau aktif. Dalam 2 minggu, dia akan menikahi wanita yang menghancurkan saya. Ironi itu mengalir seperti keringat dalam kenangan. Saya masih mendengarnya. Derak statis dari komunikator, tarikan napas tajam sebelum seseorang berbisik. Sial, itu ranjau. Lalu suara saya sendiri, lebih tajam dari yang saya ingat. Jangan gerak. Bima membeku. Debu menempel di kulitnya. Pelat logam yang dia injak setengah terlihat di bawah tanah. Dia tak berani bernapas. Saya juga tidak. Kami saling menatap melintasi 3 meter neraka terbuka. Dalam keheningan itu, sesuatu yang tak terucap berpindah di antara kami. Dia tahu dia akan mati, dan saya tak akan membiarkan itu terjadi. Saya tak ingat rasa sakitnya. Hanya merangkak, siku bergesekan dengan kerikil, setiap napas berasa abu. Saya menonaktifkan ranjau dengan jari yang tak bisa berhenti gemetar. Saat ranjau itu terkilik dari mode aktif, Bima menangis pelan. Saya tak sebutkan itu dalam laporan. Kini saya duduk di kursi 3C penerbangan Garuda dari Surabaya ke Jakarta, menatap langit yang terasa terlalu lembut untuk cerita di kepala saya. Kursi di samping kosong. Saya bayar ekstra untuk memastikannya. Pramugari tersenyum saat melihat pita di baju saya. Dia tawarkan sampanye. Saya minta air. Di atas Samudra Hindia, saya pejamkan mata. Bukan untuk tidur, saya tak bisa, tapi untuk memblokir beban dari apa yang saya tuju. Bukan perang, bukan pertempuran, tapi sesuatu yang lebih rumit, lebih familiar. Keluarga. Pesawat mendarat 20 menit lebih awal. Bandara Soekarno-Hatta berbau seperti pembersih tangan yang berlebihan dan lilin baru. Saya lewati bea cukai dengan mudah. ID militer saya membuatnya cepat. Baru saja melangkah ke aula kedatangan, ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal. Hampir saya biarkan berdering karena kesal. Lalu rasa ingin tahu menang. Hal. Suara saya datar, tak terbaca. Wah, kamu benar-benar datang. Itu Maya. Suaranya tak berubah. Masih manis dengan inti logam. Dia bisa membuat pujian terdengar seperti tuduhan. Saya tak bilang saya datang untuk merayakan. Jawab saya, sudah menuju eskalator. Kamu tak bilang apa-apa selama 6 tahun, katanya terlalu ceria. Jadi, ini kemajuan. Tak ada permintaan maaf di nadanya. Bahkan tak ada keraguan. Saya datang karena diundang, kata saya. Benar. Karena ibu memaksamu. Saya tak jawab. Jeda. Lalu dia berkicau. Yah, Bima menantikan bertemu denganmu. Kalian berdua selalu punya chemistry. Saya berhenti di tengah eskalator. Itu tak lucu. Saya tak bermaksud lucu, katanya. Tapi saya dengar senyum di suaranya. Senyum yang sama yang dia pakai di pesta sekolah saat bilang ke guru saya sedang dalam fase. Kepolosan yang dikurasi untuk menyembunyikan cakarnya yang tajam. Itu saja, tanya saya. Saya cuma ingin pastikan kamu tidak datang dengan seragam lengkap. Itu tak meriah.
Saya akhiri panggilan tanpa balas. Di luar, Jakarta sedang mekar di awal musim semi. Perjalanan ke Menteng melewati lingkungan dengan pohon flamboyan dan bunga sakura. Jalanan bersih, trotoar baru disapu. Seperti kartu pos yang dikirim untuk membuktikan hidup itu sempurna. Saya tak lewat tol. Saya biarkan mobil melaju di jalan kecil yang dulu saya jelajahi dengan sepeda saat masih sisi. Saat lutut lecet dan harga diri tergores, adalah luka terburuk yang saya bawa. Saat tiba di gang buntu rumah ibu, saya lihat Bu Lestari, tetangga dengan hortensia yang selalu rapi dan mata yang melihat terlalu banyak. Dia sedang menyiram taman, selang melingkar seperti tanda tanya di kakinya. Dia memicingkan mata ke mobil, memiringkan kepala. Sari, panggilnya. Saya keluar, menyesuaikan tas di bahu. Hai, Bu Lestari. Dia berkedip. Ya Tuhan, kamu masih di militer. Saya tersenyum tanpa menunjukkan gigi. Ya, Bu. Dia mengangguk pelan. Mata menelusuri lambang saya, sikap saya, keheningan saya. Saya kira kamu tahu, keluar setelah semua itu. Ada yang tetap bertahan, kata saya, dan berjalan melewati pagar tanamannya tanpa menunggu jawaban. Rumah Wulandari berdiri persis seperti yang saya ingat. Terlalu sempurna, terlalu rapi, terlalu sunyi palsu. Jendela baru dicat, jalan masuk bersih, tak ada tanda usia atau kerusakan. Hanya lampu teras yang berkedip pelan, seolah listriknya pun menahan napas. Saya tekan bel, jeda, lalu langkah kaki. Pintu terbuka, dan bau menyergap lebih dulu. Poles lemon, ciri khas ibu. Setiap permukaan di rumah itu digosok, hingga mengkilap dengan ketidaksetujuan. Wulan berdiri di sana dengan celana krem dan blus mutiara. Rambutnya ditarik kencang, tak satu helai pun keluar. Matanya menelusuri seragam saya. Keheningan di antara kami mengental. Tolong jangan rusak ini untuk Maya. Dulu mereka bilang keheningan saya tak sopan. Kini mereka menyebutnya nyaman. Ruang makan tak berubah. Bukan lampu gantung, bukan porselen, bukan ketegangan di bawah meja mahoni yang mengilap. 15 kursi, 14 orang, satu medan perang yang disamarkan sebagai pertemuan keluarga. Saya berdiri di ambang pintu sejenak, mengamati mereka. Wulan bergerak di antara gelas anggur dan lipatan serbet, seperti sedang menyiapkan untuk kerajaan. Antingnya menangkap cahaya, jangkar emas kecil, penghormatan pada dinas ayah. Maya duduk, sudah sempurna dalam blus sutra, tertawa terlalu keras pada sesuatu yang dikatakan sepupu kami Galih. Dia tak lucu, tapi cukup menawan hingga tak ada yang sadar kecuali saya. Saya perhatikan segalanya. Kursi saya menunggu di ujung jauh. Bukan di samping Maya, bahkan bukan di tengah tempat saya mungkin terlihat di foto keluarga nanti. Tidak, milik saya di dekat bufet. Tempat panas dari dapur menyapu tengkuk saya dan percakapan jarang sampai. Saya tarik kursi. Itu berderit. Maya angkat gelas. Untuk keluarga, katanya. Untuk awal baru, tambah Wulan, melirik sekilas yang mungkin ditujukan pada saya atau melewati saya. Untuk Mayor Bima dan calon pengantin, kata Paman Dedi. Tak ada sebutan tentang saya, tak ada perkenalan, tak ada Sari kembali. Tak ada Letnan Jenderal Wulandari di sini dari Jerman. Hanya ruang kosong di mana pengakuan seharusnya ada. Saya teguk air. Anggur belum sampai ke saya. Mungkin tak pernah akan. Mantan kolonel dekat Wulan, Pak Wiranto, mengerutkan kening saat matanya bertemu dengan saya. Kamu terlihat familiar, katanya setengah pada diri sendiri. Wulan cepat bersandar. Oh, Sari. Dia ditempatkan di luar negeri, bekerja keamanan. Kata-kata itu seperti tamparan yang disamarkan sebagai obrolan ringan. Penjaga pintu, Maya menjelaskan dengan senyum. Pintu penting, tentu saja. Beberapa tawa mengambang di meja. Mereka tak mendekati saya. Saya biarkan mata saya tertuju pada peralatan makan. Garpu salad, sendok dessert, pisau yang terlalu tumpul untuk melukai, tapi cukup tajam untuk kepura-puraan. Keheningan saya bukan penyerahan. Tak pernah. Tapi di rumah ini, dengan keluarga ini, keheningan selalu diperlakukan seperti ancaman. Wiranto memiringkan kepala lagi,
mata menyipit. Tunggu. Afghanistan. 2012, Operasi Damai. Saya tak berkedip. Ya, Pak. Mulutnya terbuka seolah akan bilang sesuatu, lalu tertutup lagi. Dia menoleh ke Wulan. Dia menggeleng pelan. Dia kembali ke piringnya. Tentu saja, saya biarkan keheningan tumbuh di antara denting sendok dan batu kecil. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang berhenti untuk melibatkan saya. Saya bisa saja hantu berpakaian rapi, tapi bahkan hantu meninggalkan kedinginan. Pelayan akhirnya sampai di sisi meja saya dengan anggur. Saya ambil gelas tanpa kata. Maya menoleh ke saya. Matanya berkilau dengan kesenangan pertunjukan. Jadi, berapa lama kamu di sini, Sisi? Atau kamu sedang bertugas jaga silo misil atau semacamnya? Tawa kecil mengalir di meja. Saya minum seteguk, membiarkannya tenang, lalu letakkan gelas perlahan. Orang-orang yang saya jaga, kata saya, suara tenang tapi sengaja. Pangkatnya lebih tinggi dari seluruh ruangan ini. Keheningan mekar. Bukan keras, bukan marah, hanya diam. Bahkan lampu gantung seolah menahan napas. Tak ada yang tertawa. Untuk pertama kalinya, mereka tak tahu di mana menempatkan saya, dan itu membuat mereka takut. Nama saya tak ada di bagian tempat duduk. Gelar saya juga tidak. Itu tercetak di kertas mutiara tebal, diletakkan di kuda-kuda kuningan di lobi gereja. Meja demi meja, nama demi nama. Dan saat mata saya memindai ke bawah melewati sepupu dan tamu, tetangga lama, saya tak menemukan apa-apa. Tak ada Sari, tak ada Jenderal Wulandari, hanya keheningan dalam font bunga. Saya berdiri lebih lama dari yang saya maksud, melihat tamu lain berjalan melewati saya, berbisik sopan, menyesuaikan korsase, menyapu debu tak terlihat dari kerah. Wanita bertumit lavender meraih papan di samping saya. Oh, meja 8. Dekat panggung. Dia berteriak pada pasangannya. Itu dekat. Saya lihat lagi. Meja 12, sudut bawah, dekat pintu darurat. Tentu saja. Wulan menyebutkannya pagi itu seperti sambil lalu saat memberi saya piring buah yang tak saya minta. Kamu di meja 12, tak terlihat demi semua orang. Dia bahkan tak menunggu jawaban saya. Kini saya di sini, dalam seragam biru, pita rapi, rambut disemat dengan presisi militer, berdiri seperti patung di pintu masuk gereja, berusaha tak menghitung seberapa sengaja saya ditempatkan di pinggir. Gereja itu indah, saya akui. Lili putih menghiasi altar. Senar biola lembut mengalir dari speaker. Wanita dengan headset menatap pita bangku dengan perhatian bedah. Kaca patri bersinar dalam emas dan biru lembut. Semua dikurasi, terkendali. Saya bukan bagian dari kurasi itu. Wulan mendekat dari samping. Desir krem pucat dan kehangatan yang terlatih. Kamu terlihat rapi, katanya. Mata menelusuri medali saya seperti bisa mencemari udara. Ingat, jangan bicara dengan pers. Jika ada yang tanya apa pekerjaanmu, bilang saja kamu di logistik. Saya menatapnya. Saya pimpin brigade. Dia memiringkan kepala sedikit. Dan kamu di sini sebagai tamu. Sebelum saya bisa jawab, fotografer lewat, kamera berbunyi. Dia berhenti, menatap saya, lalu berbalik untuk mengambil foto grup Maya yang tertawa dengan 3 pengiring pengantin. Lensa tak kembali. Suara di belakang saya berbisik. Dingin di sini, ya. Itu salah satu pemandu, tertawa sambil menyesuaikan kancing mansetnya. Atau mungkin cuma ibu pengantin. Saya tak bilang apa-apa. Upacara itu singkat, efisien. Maya mengenakan gaun putih seolah tak pernah dipertanyakan. Bima berdiri di sampingnya. Rapi, sopan, tak terbaca. Dia memindai bangku sekali dan berhenti saat matanya menyapu saya. Dia tak tersenyum, tak mengangguk, hanya melihat, lalu memalingkan muka. Tak ada yang menyebut wanita yang menyeret tubuhnya yang berdarah dari ladang ranjau. Rupanya, itu bukan bagian dari dongeng. Saat pendeta meminta keluarga dekat maju untuk pemberkatan, saya berdiri karena kebiasaan, refleks lebih dari keinginan. Tapi tangan Wulan ada di sana sebelum saya bergerak. Ringan, lembut, seperti merapikan kerutan di jaket saya. Jarinya bertumpu di bawah siku saya.
Suaranya nyaris tak terdengar. Jangan bikin bingung, katanya. Ini hari Maya. Saya lihat tangannya, lalu ke lorong. Maya dan Bima berlutut, kepala tertunduk. Barisan keluarga mengelilingi mereka. Saya bisa saja maju. Tak ada yang bisa menghentikan saya. Tapi bukan itu intinya. Intinya mereka percaya saya tak pantas ada di sana. Saya duduk. Pemain biola memulai lagu sentimental. Tamu mengusap mata. Lampu kilat berkedip. Di resepsi, meja saya terselip di balik pilar, di samping pintu catering. Kartu nama bertuliskan S. Wulandari dalam font kecil. Tanpa pangkat. Serbetnya sedikit lebih pucat dari yang lain. Mungkin kecelakaan, mungkin pesan. Pelayan menuang anggur ke gelas di sekitar saya tapi melewatkan milik saya. Saat saya tanya, dia melirik daftarnya dan berkata, "Oh, tamu non-minum." Saya tak koreksi. Dari seberang ruangan, Maya mengambang seperti nyala lilin. Dia berpose untuk foto, berputar dalam gaun putih, mencium pipi, memeluk orang dengan intensitas yang terasa seperti kepemilikan. Bima menjaga satu tangan di punggung bawahnya, tangan lain longgar menggenggam gelas. Dia tak pernah menoleh ke saya lagi. Sekali waktu, seorang wanita tanya apa saya bekerja keamanan untuk tempat itu. Saya bilang ya. Lalu pidato dimulai. Wulan angkat gelas. Untuk cinta dan kesetiaan. Dua hal yang keluarga ini junjung tinggi. Ruangan tertawa sopan. Maya berseri. Bima menggeser berat badannya. Saya teguk anggur yang akhirnya saya tuang sendiri. Rasanya mahal dan kosong. Saat itu saya tahu mereka tak anggap saya keluarga, tapi mereka akan belajar keluarga seperti apa yang saya pimpin. Dia cuma penjaga gerbang. Siapa yang mau dia? Kata adik saya ke mikrofon. Ruangan tertawa. Bukan tawa lembut. Tajam, yang memotong sebelum bergema. Yang bertahan lebih lama dari seharusnya. Yang biasa saya dengar di ruang ganti, di meja makan, di balik pintu tertutup yang seharusnya tak saya tahu ada. Yang ini hanya punya pencahayaan lebih baik dan anggur lebih mahal. Maya berdiri di tengah ballroom, bersinar di bawah lampu gantung. Gaunnya berkilau seperti acara itu dibuat untuknya. Dia pegang mikrofon di satu tangan dan gelas sampanye di tangan lain, seimbang seperti ratu dengan mahkota dan tongkat. Semua mata tertuju padanya. Dia hidup untuk itu. Bayangkan, katanya manis, memindai ruangan. Bahkan kakakku datang malam ini, bepergian jauh dari manapun dia ditempatkan sekarang. Menjaga pintu untuk kehebatan, dia nyengir, sedikit menoleh ke meja saya. Semua tepuk tangan untuk penjaga sunyi dalam hidup kami. Tawa lagi, beberapa tepukan sopan. Satu atau dua tamu bergeser tak nyaman, tapi kebanyakan hanya tersenyum dan angkat gelas. Tak tahu atau, lebih buruk, ikut bersalah. Wulan menimpali dari mejanya, suaranya renyah dengan otoritas. Dia aib keluarga ini, tapi setidaknya dia datang tepat waktu. Itu dia. Seluruh ruangan miring dengan hiburan. Saya berdiri, tak cepat, tak marah, tapi perlahan, mantap, seperti sesuatu yang tak terhindarkan terbuka. Bima sudah memperhatikan saya. Dia tak tertawa, tak tersenyum, hanya memperhatikan seperti seseorang melihat badai berkumpul di atas air tenang. Senyum Maya goyah setengah napas, cukup untuk terdeteksi. Lalu dia angkat mikrofon lagi. Ayolah, dia tertawa. Cuma bercanda. Santai, Sari. Kamu selalu terlalu serius. Lalu Bima bergerak. Dia maju. Sengaja, tak terburu, tak ragu, hanya memutuskan. Percakapan terhenti di tengah kalimat. Sendok berhenti di udara. Setiap fotografer memutar lensa, menangkap gerakan dalam adegan yang tak mereka tulis. Dia berjalan sepanjang ruangan melewati meja-meja komandan lama, teman akademi, sepupu jauh dalam setelan rapi. Setiap langkah seolah bergema. Saat sampai ke saya, dia berhenti tepat satu langkah. Lalu dia memberi hormat militer yang tajam, tegas, presisi, yang tak diberikan pada saudara, teman, atau lelucon. Nyonya, kata Bima, suara mantap, jelas. Mohon maafkan istri saya.
Dia berbalik ruangan, masih menahan hormat. "Ini," katanya, "Mayor Jenderal Sari Wulandari, komandan saya." Desahan, bukan bisikan. Desahan kolektif seolah setiap tuxedo di ruangan itu tiba-tiba kehilangan kekakuan. Saya tak bergerak. Maya terhuyung di tempatnya. Mikrofon tergelincir dari jarinya. Itu jatuh ke lantai dengan bunyi hampa. Dia mundur selangkah, mata melebar, mulut terbuka, dan pingsan. Wulan berdiri mendadak, menjatuhkan gelas sampanye. "Sari," dia mulai, tapi kata itu larut dalam tersedak tanpa napas. Dan saya bahkan tak berkedip. Mereka tak bicara, bukan karena tak tahu apa yang harus dikatakan, tapi karena setiap kata akan mengakui apa yang mereka lakukan. Ballroom menahan napas seperti menelan ranjau. Keheningan melekat di dinding, tersangkut di lipatan taplak meja linen, menetap di setiap gelas sampanye yang tak tersentuh. Orkestra berhenti di tengah melodi. Garpu melayang di udara. Tamu berkedip seperti lupa caranya. Saya masih berdiri. Bima juga. Hormatnya selesai. Tangannya kini turun ke samping. Jari mantap, tulang belakang lurus. Pernyataan telah dibuat. Bukan isyarat, bukan permohonan. Kebenaran yang diukir di tengah malam. Mayor Jenderal Sari Wulandari. Nama saya tak diucapkan siapapun di ruangan itu selama bertahun-tahun. Bukan dengan hormat. Bukan dengan bobot. Bukan seperti itu. Tangan Wulan berkedut ke arah serbet. Itu meluncur dari pangkuannya dan jatuh ke lantai dengan bisikan. Dia tak membungkuk untuk mengambilnya. Matanya melirik ke saya, mencari tempat untuk mendarat, jalan keluar, bayangan, penyangkalan. Tapi tak ada. Maya duduk, lebih tepatnya ambruk ke kursinya. Wajahnya pucat, membeku, mata melebar seolah realitas belum menyusul tubuhnya. Bibirnya sedikit terbuka, tak ada kata terbentuk. Wanita yang baru saja tampil untuk 100 tamu, yang mengatur seluruh malam untuk citranya, kini tampak seperti anak kecil yang terpojok oleh sesuatu yang terlalu besar untuk dinamai. Tak ada yang bergerak. Lalu seseorang bergerak. Dari baris kedua meja, melewati bar anggur, dekat angsa es berukir, seorang pria dengan blazer biru tua berdiri pelan. Kolonel Retno, pensiun tapi masih tegas di tepian. Dia pernah memimpin batalion teknik ke-73 saat saya masih letnan, saat saya masih punya debu di gigi dan sesuatu untuk dibuktikan. Bahunya tegak saat dia angkat tangan kanan dalam hormat yang bersih. Sengaja. Udara mengental. Pria kedua berdiri, Jenderal Putra, yang pernah mengajar di Akademi Militer. Lalu yang ketiga, wanita usia 50-an yang namanya tak saya tahu tapi posturnya menunjukkan dia pernah tentara. Karir. Lalu yang keempat. 4 hormat. Bukan dramatis, bukan latihan, hanya pengakuan tenang yang memotong kain sopan malam itu. Wulan akhirnya menemukan suaranya. "Ini bukan waktunya," dia mulai, suaranya gemetar di bawah ketegangan permukaan. Tapi tak ada yang menoleh padanya. Mata kini tertuju pada saya. Bukan karena saya meminta, bukan karena saya menuntut, tapi karena ruangan telah ditata ulang sel demi sel, dan setiap benang menunjuk ke sini. Saya rasakan bobotnya menekan, ketidaknyamanan, rasa malu, kalibrasi ulang, saat orang-orang berbisik dalam hati, "Apa ini wanita yang sama?" Yang Maya ejek, yang kami abaikan. Mereka semua melakukan penulisan ulang mental, putus asa menyelamatkan versi diri mereka yang tak tertawa 2 menit lalu. Bima mundur selangkah, memberi saya panggung tanpa sepatah kata pun. Saya tak bergerak. Saya tak ambil mikrofon. Saya tak angkat suara. Saya hanya berdiri di sana. Dan itu cukup untuk membuat mereka gelisah. Saat ibu akhirnya memanggil saya dengan nama tengah, saya hampir tak mengenalinya. "Lia," katanya pelan, seperti menguji bagaimana kata itu akan mendarat. "Bisa kita bicara?" Kami di lounge hotel, yang disediakan untuk tamu kelas atas yang lebih suka berbisik daripada keramaian. Ruangan itu berbalut bayang beludru dan keheningan steril dari uang. Lampu tunggal menerangi meja kami. Kopi di antara kami sudah dingin, tak tersentuh. Berbau gosong. Dia tak memanggil saya apapun selain kamu atau Kakak Maya selama lebih dari 1 dekade.
Kini tiba-tiba dia meraih kehangatan yang tak dia peroleh. Saya tak koreksi. Saya hanya menunggu. Wulan meluruskan blusnya dengan jentikan pergelangan. Mutiara dia sempurna, tentu saja. Posturnya juga, tapi ketajaman di suaranya telah redup. Dia tak di sini untuk memarahi. Dia di sini untuk memutarbalikkan. Kamu benar-benar membuat pernyataan, katanya. Saya tak jawab. Dia tawarkan senyum terlatih, yang dia gunakan untuk acara amal gereja dan foto pers. Media sedang ramai, dan tak semuanya menyanjung. Saya tetap diam. Dia ketuk kuku ke cangkir porselen. Kami tak siap untuk momen itu, Sari. Tak ada yang siap. Bahkan Maya pingsan. Karena sensitivitasnya, tanya saya dingin. Dia menunduk. Itu bukan. Maya punya kepekaan. Pada realitas? Tanya saya. Suara saya tak meninggi. Tak perlu. Wulan menghembuskan napas tajam. Saya tak datang untuk bertengkar. Lalu kenapa datang? Dia bergeser, tiba-tiba tak yakin dengan pijakannya. Saya pikir mungkin kamu bersedia bicara ke media, pernyataan mungkin, untuk menjelaskan bahwa kami tak sepenuhnya paham peranmu. Saya berkedip. Kamu ingin saya keluarkan rilis pers, kata saya pelan, untuk membersihkan ketidaknyamananmu. Wulan sedikit bersandar, urgensi muncul di balik topengnya. Bukan bohong, hanya konteks. Kami selalu menghargai kebijaksanaan, dan sekarang orang-orang bertanya tentang pernikahan, tentang komentar Maya, tentang dia ragu, tentang kami. Saya menatapnya. Dia lanjut lebih cepat. Kamu tahu bagaimana ini menyebar. Beberapa kutipan dan tiba-tiba jadi skandal. Karir Maya, reputasi keluarga kami. Semua bisa disalahartikan. Saya hampir tertawa, tapi keluar seperti napas tersangkut di kaca. Kamu ingin saya bantu pertahankan ilusi, kata saya lagi. Wajah Wulan mengeras sedikit. Saya melindungi keluarga. Tidak, kata saya, pelan tapi tegas. Kamu tak lindungi keluarga. Kamu hapus seorang anak. Keheningan jatuh di antara kami seperti debu di furnitur tua. Dia memalingkan muka, berkedip lebih cepat dari biasa. Apa kamu tahu? Saya lanjut. Bagaimana rasanya melihat ibumu sendiri berpura-pura kamu tak ada? Dihapus dari garis darahmu sendiri. Jarinya mencengkeram tepi cangkir. Saya perhatikan itu sedikit gemetar. Retakan pertama. Saya membuat pilihan, katanya akhirnya, suara rendah. Beberapa di antaranya tak sempurna. Tapi saya tak pernah berhenti peduli. Kamu hanya berhenti memanggil. Dagu Wulan terangkat, seperti menarik dirinya kembali ke posisi. Jika kamu bilang pada kami, saya bilang, kalian tak mau dengar. Kalian ingin anak perempuan yang tersenyum dan tetap kecil. Dia membuka mulut, lalu menutup lagi. Keheningan kini berbeda. Bukan defensif, hanya terbuka. Lalu dia lakukan sesuatu yang tak saya lihat sejak saya 10 tahun. Dia meraih tangan saya. Gerakan itu ragu, jarinya melayang di atas meja, menunggu seperti jika menyentuh saya, waktu bisa terlipat. Saya biarkan dia melayang. Dia bilang dia tak pernah bermaksud menyakiti saya. Tapi orang seperti Maya tak perlu menusuk. Mereka berbisik dan biarkan pisau jatuh sendiri. Kami bertemu di kafe di luar lobi hotel, yang dirancang untuk keheningan sopan dan teh mahal. Cahaya pagi menyelinap lewat jendela besar, menyentuh segalanya dengan kilau lembut yang membuat realitas terasa kurang solid. Beberapa tamu berlama-lama dengan laptop dan cappuccino. Tak ada yang melihat kami. Maya datang 10 menit terlambat. Kacamata hitam masih dipakai meski di dalam ruangan. Rambutnya ditarik ke sanggul rendah yang berteriak. Saya terkendali, meski tangannya mengkhianati kegelisahan. Dia meluncur ke bilik di depan saya dan tawarkan senyum begitu kencang hingga bisa direkatkan. Yah, dia menghembuskan napas. Itu dramatis. Saya tak bilang apa-apa. Dia berdeham. Dengar, tadi malam saya kelewatan. Itu cuma lelucon. Soal penjaga gerbang. Jujur, saya tak pikir itu masalah. Saya potong, melipat tangan di meja. Kamu tak pernah pikir.
kamu tulis naskah. Dia berkedip di balik kacamatanya. Maaf. Saya ambil selembar kertas dari map kulit. Tebal, sedikit kusut. Ada tanda air resmi Divisi Urusan Publik TNI. Di atas, pengirim di sensor. Di bawah, cap waktu dari 7 tahun lalu. Maya memiringkan kepala, terhibur. Ini apa? Tip. Tip, kata saya, dikirim ke hotline pelapor militer. Menuduh saya memalsukan detail penugasan, mengklaim saya melebih-lebihkan peran di Malang, bahwa bintang perunggu saya politis. Senyum Maya membeku. Saya tak pernah lihat itu. Tentu saja kamu lihat, jawab saya tenang. Kamu yang tulis. Itu konyol. Dia mencemooh. Itu anonim. Siapa saja bisa kirim. Saya geser halaman kedua ke arahnya. Ini dari program analisis linguistik AI yang digunakan militer untuk autentikasi dokumen. Kecocokan 96%. Dan satu lagi, kata saya. Terlepas dari. Tak ada yang punya izin keamanan bilang itu. Tapi kamu selalu pakai, bahkan di esai sekolah. Dia tak bilang apa-apa. Kamu kirim ini 2 bulan sebelum saya dilewatkan untuk promosi pertama ke Brigadir Jenderal. Saya tak tahu kenapa. Tak ada dakwaan resmi. Hanya keheningan. Berkas saya gelap hampir setahun. Maya bergeser di kursinya. Saya marah, katanya akhirnya. Kamu selalu bintang, prajurit, kebanggaan ayah. Semua membandingkan kita. Saya cuma ingin ruang untuk bernapas. Jadi kamu coba kubur saya hidup-hidup. Dia membuka mulut untuk memprotes, tapi saya tak izinkan. Kamu hancurkan saya agar kamu bisa bersinar lebih terang, kata saya. Tapi kamu lupa saya membara. Saya pikir dia hanya pengantin pria. Ternyata dia membawa keheningan saya seperti utang. Bar atap hampir kosong. Tempat untuk kesedihan pribadi yang disamarkan sebagai obrolan tenang. Beberapa pengunjung menikmati minuman di sudut. Lampu kota berkedip jauh di bawah seperti janji yang rusak. Angin menarik ujung jaket saya. Saya tak duduk. Bima sudah di sana, bersandar di pagar dengan segelas sesuatu yang berwarna ember dan setengah habis. Dia tak tampak seperti pria yang baru bilang, saya bersedia. Dia tampak seperti pria yang menyadari apa yang telah dia lakukan. Saya pikir kamu tak akan datang, katanya tanpa menoleh. Kamu yang minta? Jawab saya. Dia mengangguk pelan. Bukan berarti kamu akan bilang ya. Saya akhirnya mendekat. Dia terlihat lebih tua dari yang saya ingat. Bukan di wajah, tapi di sikapnya. Lebih lelah, kurang berzirah. Mau bicara soal Malang? Tanya saya. Dia berbalik menghadap saya. Kamu selamatkan nyawa saya. Itu cerita lama. Bukan buat saya. Jeda membentang di antara kami. Jenis yang tak nyaman juga tak bermusuhan. Hanya penuh. Dia tak tahu, kan? Tanya saya. Dia menggeleng. Saya tak pernah cerita ke Maya soal ladang ranjau. Soal apa yang kamu lakukan. Saya tahu dia akan memutarbalikannya. Jadikan dongeng tentang bagaimana suaminya hampir mati bertugas dan dia mendampinginya. Dia mempersenjatai cerita. Ceritamu pantas lebih baik. Saya tak jawab. Dia memalingkan muka lagi, ke jalan. Saya ikuti kariermu diam-diam. Setiap promosi, setiap pidato. Saya clipping artikel saat kamu dapat bintang kedua. Tak ada yang tahu. Kenapa? Karena saya berutang padamu. Dan karena saya hormati kamu lebih dari siapapun yang pernah saya temui. Saya tarik napas pelan. Lalu kenapa nikahi dia? Dia diam lama. Karena dia mudah. Karena keluarga Wulandari tawarkan hidup yang terasa bersih, teratur. Saya lelah hampir mati. Saya ingin aman. Dia bukan aman. Dia strategi. Dia tertawa pelan. Ya, saya sadar itu seminggu setelah pertunangan. Saya amati dia sejenak. Kamu tahu dia kirim tip itu, kan? Yang tunda bintang pertamaku. Dia pejamkan mata. Saya selalu curiga, tapi tak ingin yakin. Saya yakin.
Dia genggam pagar lebih keras. Buah jari memutih. Saya berdiri tadi malam, katanya. Karena jika tidak, saya jadi salah satu dari mereka. Dia menatap saya, benar-benar menatap, dan sesaat saya lihat pria yang saya tarik dari tanah, bukan hancur, tapi terbebani. Saya tak bilang terima kasih. Saya hanya bilang, jangan pernah lagi biarkan nama saya melindungi nama kamu. Mereka coba definisikan saya dalam bisikan. Saya putuskan bicara cukup keras untuk bergema. Bandara Soekarno-Hatta selalu berbau kopi dan tergesa. Roda koper, panggilan gerbang, dengung orang asing yang ingin ke tempat lain. Saya suka bandara. Mereka tak bertanya, hanya cek ID dan lanjut. Saya 20 menit lebih awal untuk penerbangan, berpakaian sipil. Rambut terurai, tas di bahu. Saya tak berniat terlihat. Saya seharusnya tahu lebih baik. Saya setengah jalan ke pos pemeriksaan TSA saat kilatan pertama menyala. Lalu satu lagi. Lalu suara-suara, tajam, tumpang tindih, tak terhindarkan. Jenderal Wulandari, boleh kami minta komentar soal insiden pernikahan? Nyonya, apa Anda tahu pengantin akan buat pernyataan itu? Benarkah pengantin pria bertugas di bawah komando Anda? Saya berhenti sejenak. Itu saja yang mereka butuh. Tiba-tiba saya dikelilingi setengah lingkaran mikrofon, ponsel, dan dua wajah penuh rasa ingin tahu yang coba seimbang dengan hormat. Petugas keamanan maju, tapi saya angkat tangan. Belum sekarang. Saya lihat podium di samping, pengaturan sederhana dekat bendera dan brosur pariwisata usang. Saya berjalan ke sana. Tak ada yang mengikuti pada awalnya, seolah tak yakin saya akan bicara atau meledak. Saat saya berbalik menghadap mereka, mereka diam hampir seketika. Saya tahu kenapa kalian di sini, saya mulai. Dan saya tahu apa yang kalian mau. Kutipan, reaksi, headline, sesuatu yang cukup tajam untuk memotong, cukup lembut untuk laku. Mereka menunggu. Saya tatap mata mereka satu persatu. Saya bukan kegagalan keluarga saya, kata saya, suara rata. Saya adalah keheningan mereka yang terlihat. Ruangan bergeser. Pers berkedip. Belum ada yang mengetik. Mereka mendengar. Selama bertahun-tahun, saya lanjut. Saya layani negara sambil ditulis keluar dari cerita saya sendiri. Saya pakai seragam sambil dibilang mencemari nama keluarga. Saya raih pangkat dengan darah, bukan persetujuan. Seseorang berbisik, sial. Saya raih selembar kertas dari jaket. Brief misi masih hangat dari printer pagi ini. Per hari ini, kata saya luncurkan Yayasan Ketahanan. Jaringan dukungan dan sumber hukum untuk personel militer yang karirnya dirusak oleh pengkhianatan pribadi, oleh keluarga, pasangan, bahkan teman. Karena kadang luka terdalam datang dari mereka yang mengaku mencintai kita. Jeda sejenak, riak kamera mengklik lagi. Ini bukan soal balas dendam, kata saya. Ini soal visibilitas. Jika kamu dihapus, disisihkan, dimanipulasi, disowun, kami melihatmu. Kamu tetap bertugas. Kamu tetap berarti. Tangan pertama terangkat, reporter di belakang. Saya angguk. Jenderal, apa Anda bilang keluarga Anda sabotase karir Anda? Saya angkat bahu kecil. Silakan sambungkan titik-titiknya sendiri. Saya sudah sambungkan punya saya. Murmur lagi, catatan dicoret, tapi masih tak ada kekacauan, hanya gravitasi. Kadet muda, mungkin 19 tahun, maju dari tepi kerumunan. Seragamnya rapi, gugup. Dia berdiri tegak. Dia memberi hormat. Saya balas. Tak ada kata di antara kami. Tak perlu. Saya berbalik menuju gerbang. Ponsel saya bergetar di saku. Satu pesan, huruf tebal di atas, Mabes TNI. Kami perlu bicara. Mereka ingin saya diam. Mereka tak pernah bayangkan saya jadi kebijakan. Ruang rapat Mabes TNI lebih dingin dari yang saya ingat. Bukan suhu, tapi semangat. Berkarpet biru tua, dinding kayu mengilap, dan kilau lambang Indonesia. Ruang tempat keputusan dibuat dengan bahasa ketat dan senyum lebih ketat. Tempat kekuasaan tak perlu angkat suara karena sudah bergema di setiap sudut.
Saya berdiri di belakang podium baja, tangan bertumpu ringan di sisi, napas rata. Layar presentasi di belakang saya bersinar dengan judul sederhana, Protokol Perlindungan Ketahanan. Baris kursi penuh dengan para jenderal, penasihat kebijakan, analis sipil, dan di ujung baris pertama, pria dengan lambang perak dan kening berkerut skeptis, Laksamana Kurniawan. Pria yang masih bilang, dia emosional, saat wanita angkat suara, tapi sebut pria, bersemangat, untuk hal yang sama. Saya mulai. Protokol ini tangani retakan tak terucap dalam rantai komando kami. Perwira dan prajurit yang alami pengkhianatan pribadi oleh pasangan, keluarga, atau jaringan internal sering menderita dalam diam. Karir mandek. Reputasi ternoda. Sistem hanya angkat bahu. Kami kehilangan prajurit bukan di medan perang, tapi karena pengkhianatan. Slide 1, data retensi. Slide 2, keluhan internal yang tak pernah naik. Slide 3, tren bunuh diri terkait fitnah karakter. Saat ini, respons kami reaktif paling banter. Usulan saya adalah protokol perlindungan 3 lapis, representasi hukum, dukungan psikologis, dan pelindung karir. Semua dimulai segera setelah pelanggaran terverifikasi. Ada murmur sekarang, kebanyakan dari penghubung sipil yang mengangguk, mencatat. Para jenderal tetap lipat tangan. Satu tangan terangkat. Laksamana Kurniawan. Dengan hormat, Jenderal Wulandari, katanya, ini terdengar lebih personal daripada struktural. Saya tersenyum tipis. Bukan dingin, hanya tepat. Semua kebijakan itu personal, kata saya. Atau itu propaganda. Ruangan diam. Saya biarkan keheningan bekerja untuk saya, bukan sebagai senjata, tapi sebagai gravitasi. Saya tak buru-buru mengisinya. Tak perlu. Kami punya protokol untuk trauma medan perang, untuk kehilangan di pertempuran. Tapi bagaimana dengan pengkhianatan dari mereka yang dikatakan aman? Saat ibumu bocorkan rekormu, saat adikmu hancurkan izin keamananmu secara anonim, saat pasangan tukar kepercayaanmu untuk perhatian. Ini bukan isu tabloid. Ini ancaman operasional. Kolonel muda di belakang mengetik cepat di tabletnya. Analis sipil bersandar, mengangguk. Kurniawan tak bicara lagi. Saya tutup presentasi dengan satu kalimat. Kami latih orang kami untuk selamat dari perang. Saatnya kami ajarkan institusi untuk lindungi mereka dari damai. Lalu saya mundur. Ruangan tak meledak, tak bertepuk tangan. Begitulah cara ruang kekuasaan bekerja. Tapi Wakil Menteri Pertahanan bersandar, melipat tangan di meja, dan berkata rata, kami akan damai. Itu cukup. Itu segalanya. Dulu mereka bilang saya adalah aib keluarga Wulandari. Jadi saya tinggalkan nama itu, tapi simpan pelajarannya. Halaman depan penuh bunga, dafodil di sepanjang jalan, hortensia mekar seperti punya sesuatu untuk dibuktikan. Sama seperti yang saya ingat, tapi lebih kecil. Kurang menakutkan. Rumput selalu jadi kebanggaan Wulan. Metafora terawat untuk keteraturan, kendali. Saya berdiri di tepinya, melihat tirai bergoyang dari jendela ruang tamu. Dia tahu saya datang. Saat dia buka pintu, Wulan tak pakai mutiara, tak ada lipstik, hanya kardigan pucat, blus dengan kancing yang tak serasi. Rambutnya lebih tipis, ditarik ke sanggul yang tak terlalu rapi. Dia coba tersenyum. Saya tidak. Masuk, katanya. Suaranya kehilangan ketajaman. Usia, kenangan, atau mungkin usaha menjaga begitu banyak kebohongan. Rumah berbau poles lemon seperti biasa, tapi di bawahnya ada kekosongan, seperti dinding berhenti menyimpan rahasia. Kami tak pergi jauh. Hanya ke ruang depan, 2 kursi, tak ada teh, tak ada kepura-puraan. Wulan duduk duluan. Saya tetap berdiri sampai yakin ingin di sini. Dia lipat tangan di pangkuan dan menatap saya seperti takut saya akan lenyap di depannya. Saya tak tahu cara melindungimu tanpa menghapusmu, katanya akhirnya. Kamu keras di dunia yang menghukum wanita keras. Saya tak keras, jawab saya. Saya terlihat. Itu beda. Dia menunduk. Jarinya sedikit gemetar, mengkhianati ketenangan yang dia usahakan. Saya pikir jika kami menjauhkanmu, dia lanjut, orang akan lupa.
Skandal akan memudar. Kamu masih bisa punya hidup di tempat lain. Kamu tak hapus saya, kata saya. Kamu buat saya tak terlupakan. Jeda panjang membentang seperti jurang di antara kami, lalu derit pelan dari tangga. Maya. Dia berdiri di tengah tangga, tanpa sepatu, jubah longgar di pinggang. Matanya bertemu dengan saya. Dia tak bilang apa-apa. Saya juga. Wulan perhatikan. Dia tak sama sejak pernikahan. Dia tak pernah harus jadi apa-apa, kata saya. Dia bisa sekadar ada. Saya harus bertahan. Wulan menelan ludah keras. Ada yang bisa saya lakukan sekarang? Ya, kata saya. Jangan tulis ulang ceritaku setelah saya pergi. Jika seseorang tanya kenapa saya tak pulang, jangan bilang saya jauh. Jika mereka tanya apa yang terjadi, jangan bilang itu rumit. Bilang kamu membuat pilihan. Dan saya juga. Wulan berkedip. Jika seseorang meraih sesuatu, mungkin tangan, mungkin versi saya di masa lalu, tapi saya sudah berdiri. Saya punya penerbangan, kata saya. Maya tak bergerak. Genggamannya di pegangan tangga adalah satu-satunya yang mantap. Saya berjalan ke pintu. Sepatu saya tak bergema seperti dulu di lantai ini. Lucu apa yang dihapus waktu dan apa yang dia tolak sentuh. Saya pergi tanpa memeluknya, tapi saya tak banting pintu. Itu juga pilihan. Reputasi adalah apa yang mereka katakan saat kamu pergi. Warisan adalah yang tersisa saat mereka diam. Kursi lipat tak serasi. Beberapa goyah. Lampu neon di atas berdengung pelan, menerangi ruangan dengan kilau demokratis. Tak ada pangkat di sini. Tak ada hierarki. Hanya orang-orang yang sedikit terluka, mungkin, tapi tak patah. Pusat komunitas berbau kopi gosong dan tekad. Saya suka itu. Saya berdiri di depan, lengan digulung cukup untuk tunjukkan saya tak di sini sebagai jenderal, tapi tak terlalu jauh hingga lupa saya pernah jadi satu. Spanduk Yayasan Ketahanan tergantung miring di belakang, sudutnya tertarik oleh selotip tua. Tapi pesan di atasnya jelas. Kami tak hapus yang terluka, kami berdayakan mereka. Sekitar 30 orang hadir, beberapa berseragam, lainnya berpakaian biasa. Satu wanita memakai tanda. Nama yang hanya bertuliskan, V. Saya berdeham. Kalian bukan apa yang mereka bilang. Saya mulai. Kalian bukan tak stabil, bukan dramatis, bukan terlalu sulit. Kalian adalah saksi, dan kami tak lagi malu pada saksi. Kami latih mereka untuk memimpin. Jeda, lalu riak anggukan kecil. Wanita muda di baris kedua angkat tangan. Mungkin 17. Gugup tapi mantap. Adik saya diberhentikan tahun lalu, katanya. Komandannya bilang dia terlalu emosional untuk unit. Dia coba laporkan pelecehan dan tiba-tiba ada catatan psikis di rekamannya. Suaranya pecah di kata terakhir. Dia menelan cepat. Saya masih simpan surat-suratnya, tambahnya. Tapi tak ada yang mau ambil kasusnya. Saya maju perlahan. Bawa ke kami, kata saya. Kami akan ambil dari sini. Dia menghembuskan napas begitu dalam hingga saya sadar dia tak bernapas. Seseorang di belakang merekam dengan ponsel. Saya tak peduli. Biarkan. Ini bukan soal rahasia. Ini kebalikannya. Pria usia 50-an berdiri, tinggi, bekas militer dari posturnya. Sipil sekarang dari ketenangan di wajahnya. Anak saya bertugas di bawah mayor intelijen yang suruh dia keluar jika tak bisa jantan. Mereka panggil dia tak stabil saat dia melawan. Pidatomu di Mabes. Itu pertama kalinya dia tersenyum dalam berbulan-bulan. Dia bilang, mungkin mereka akhirnya dengar. Saya angguk sekali. Tanpa embel-embel. Cukup. Bilang padanya saya bilang dia tak salah. Kami yang benar. Ruangan berdengung dengan sesuatu yang mentah. Bukan tepuk tangan, bukan kegembiraan. Pengakuan. Dan saat itulah notifikasi berbunyi di ponsel seseorang. Video itu viral. 20.000 penonton, lalu 50, lalu headline. Mayor Jenderal Wulandari tetap bertugas tanpa hormat pada siapapun. Saya lirik layar,
lalu kembali ke ruangan. Biarkan mereka lihat. Biarkan mereka akhirnya paham siapa saya sebenarnya. Mereka tak pernah minta maaf. Tapi kini mereka ucap nama saya dengan hati-hati karena lebih berat dari mereka. Aula Simposium Pertahanan Nasional berdenyut dengan intensitas tenang. Baris kursi membentang ke lautan seragam, setelan, dan pengalaman hidup. Veteran duduk di samping pakar kebijakan, penyintas di sebelah senator. Kamera melayang, menunggu sesuatu yang nyata. Panggung minimalis. Hanya podium dan segelas air serta satu bendera di belakang saya. Saya tak bawa catatan. Wulan ada di antara penonton. Saya tak lihat dia datang, tapi diberitahu dia bersikeras duduk dekat depan, bahwa dia tak bawa maya. Saya melangkah ke mikrofon. Keheningan yang mengikuti bukan untuk protokol. Itu disediakan untuk orang yang berjalan melalui api dan membuatnya tampak seperti kabut. Saya pernah diberitahu darah lebih kental dari air. Saya mulai. Seolah itu menghibur. Seolah tenggelam dalam darah kurang menyakitkan. Riak melintasi ruangan. Keluarga, saya lanjut. Seharusnya melindungi, menaungi. Tapi kadang mereka bidik keheningan. Kadang pengkhianatan tak datang dari musuh asing, tapi dari seseorang yang berbagi meja makanmu. Nama belakangmu, dinding kamar masa kecilmu. Udara mengencang. Saya belajar pengkhianatan paling berbahaya tak keras. Itu sopan. Datang dengan senyum di pernikahan dan keheningan di pemakaman. Datang berpakaian sebagai kesetiaan, tapi menuntut lenyapmu. Saya jeda sejenak. Dan saya lenyap selama bertahun-tahun. Bukan karena malu, tapi karena dihukum karena bicara saat mereka ingin saya diam. Karena saya tolak jadi cerita yang mereka butuh untuk bertahan. Beberapa desahan, beberapa anggukan. Wulan, saya tahu, kini menangis. Dia telah latih keheningan begitu lama, hingga air matanya pun tak bersuara. Saya tatap lautan wajah, muda, tua, berseragam atau tidak. Banyak yang datang bukan untuk kebijakan, tapi untuk izin marah, terlihat keras. Itu berakhir hari ini, kata saya. Saya bekerja dengan pembuat undang-undang untuk perkenalkan perlindungan federal bagi mereka yang dikhianati, bukan oleh sistem, tapi di dalamnya. RUU yang akui bahwa sabotase tak selalu datang dari luar. Keluarga, jika dijadikan senjata, tetap ancaman. Saya mundur sedikit dari mikrofon, membiarkan ruangan mengejar. Dulu saya rahasia mereka, kata saya. Kini saya hukuman mereka. Ruangan tak meledak. Itu menghembuskan napas. Pelepasan kolektif dari sesuatu yang terlalu lama. Saat saya turun dari panggung, reporter muda menangkap saya dekat tirai. Apa Anda akan kembali ke mereka? Tanyanya. Saya tak ragu. Saya tak pernah tinggalkan diri saya, kata saya. Itu cukup. Saya pernah hidup untuk dilihat. Kini saya belajar melihat diri saya jelas dan tanpa izin. Jendela kayu berderit pelan saat angin laut menyelinap, membawa aroma garam dan lemon. Cahaya sore membanjiri lantai batu pondok, menghangatkan segala yang disentuhnya. Ombak di bawah berbisik ke tebing Amalfi seolah garis pantai itu sendiri menghembuskan napas. Saya melukis sepanjang pagi. Tak ada yang megah, hanya sapuan kuas di kanvas, warna di tempat yang dulu hanya bayang. Kuda-kuda berdiri dekat jendela menghadap cakrawala, langit yang belum selesai menunggu sabun. Saya tak terburu. Tak ada jadwal di sini, tak ada briefing komando, tak ada tenggat, hanya ritme laut dan halaman jurnal kulit yang perlahan terisi dengan bagian dari diri saya yang tak saya tahu hilang. Ketukan datang lewat pukul 4. Itu Luka, anak dari desa, tak lebih dari 10 tahun, membawa keranjang dengan roti, zaitun, dan koran lipat yang tak saya minta. Senyumnya ompong. Rasa ingin tahunya nyaris tak tertahan. Grazie, kata saya, mengambil keranjang. Prego, jawabnya, bergeser di kakinya. Sore, apa benar kau jenderal? Saya jeda, lalu tersenyum. Dulu, sekarang saya cuma seseorang yang berjuang untuk dirinya sendiri. Dia tampak puas dengan itu. Lari sebelum saya bisa bilang lebih. Kembali ke dalam, ponsel saya berdengung. Perangkat lama terbitan tentara, saya simpan karena kebiasaan, terselip di laci yang kini berisi lanyar pudar dan medali yang tak pernah saya pajang.
Pesan suara dari Jenderal Darmawan. Sari, katanya, nada terukur. Kantor Presiden ingin tunjuk kamu ke Dewan Etika Gabungan. Kamu akan pimpin jika mau. Pikirkan. Saya dengar sekali, lalu hapus. Ada kebebasan khusus dalam tahu kamu tak lagi berutang ceritamu pada siapapun. Saya duduk di meja tulis. Jurnal terbuka di halaman terakhir. Saya celupkan pena, tahan sejenak, lalu tulis baris terakhir. Saya berjalan sendiri, tapi tak tersesat. Tinta mengering pelan di bawah cahaya ember. Saya tutup jurnal, kunci di laci dengan segala yang tak perlu saya kenakan di dada. Lalu berdiri, dorong pintu ke teras, dan melangkah keluar. Udara membungkus saya seperti teman lama. Angin menangkap helai rambut saya dan melemparkannya ke matahari. Di bawah, laut membentang luas dan tak berujung. Tak ada tepuk tangan, tak ada headline, hanya suara seorang wanita yang pernah lenyap belajar kembali. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Setelah seumur hidup disenyapkan, dia tak perlu mikrofon untuk didengar. Dia biarkan kebenaran bicara untuknya. Keluarga yang pernah menyangkalnya kini tersentak mendengar namanya, bukan karena malu, tapi karena kuasa. Keadilan tak datang lewat dendam, tapi lewat kehadiran, mantap, tak tergoyahkan, dan diraih. Seperti nada terakhir dari melodi yang lama terlupa. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi beresonansi kuat begitu terdengar. Jika cerita ini menggerakkan Anda, sukai, bagikan, dan berlangganan, dan beritahu kami di kolom komentar. Ketik 1 jika Anda merasa dilihat. Ketik 2 jika Anda masih butuh jawaban lebih.